Kira-kira siapa aja temennya? Nggak ada temen lah, orang sendiri-sendiri. Masa satu lantai nggak ada yang dikenal? Nggak ada lah, orang pada berdiam diri, kebanyakan pada mengurung diri. Oke deh. Hai Mans, video kali ini Ayu dedikasikan untuk saudara-saudara di seluruh Indonesia. Yuk, kita perangi COVID-19. Caranya, work from home and stay at home. Semoga si monster COVID-19 ini segera punah. Dan semoga saudara yang suspek dimanapun berada segera diberi kesembuhan. Serta bagi saudara-saudara yang sudah tiada mendapatkan tempat terbaik Tuhan. Dan terakhir, keluarga yang ditinggalkan pun diberi ketabahan. Amin. Cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, balik lagi di channel. Nggak apa. Oke. Balik lagi di channelnya Mei Abdul, Ayub Mei. Oke. Hari ini Ayub Mei tuh nggak sendiri. Kebetulan udah ditemenin sama Cogan top 10-nya NCKU. Top 10? Iya, top 10 loh. Soalnya kalau menurut aku ya, Indonesia Tulen top 10-nya beliau masuk top 10. Tapi kalau udah masuk yang keturunan Cina, terus keturunan mana-mana ya, kayaknya tergeser dari top 10. Yang ini dia nih, yang bikin Nah, subscribe. sekarang tuh karena masih Indonesia Tulen ya, Indonesia Tulen, dan juga ternyata masih punya darah jauh. Nasution ya Mas ya? Nasution. Aku Lubis, jadi ya masih ada kakak adik lah ya, walaupun jauh ya. Oke. Hari ini tuh mau ngapain sih kita? Kita masih mau ngebahas tentang karantina ya Mas ya. Ya. Tapi sebelum itu nanti Mas Peter harus kenalan dulu karena ini, aduh, aku tuh beruntung loh. Ini channel ini vlog konten yang kedua ya. Tema topik yang kedua. Topiknya sama tapi ini yang kedua dan langsung dapat guest star yang keren. Jadi Mas kenalan dulu. Oke. Nama Mas, namanya siapa? Oke. Kalau di sini nama samarannya siapa? Nama samaran. populernya siapa? Instagramnya apa? Nanti biar dimasukin. Waduh, Ya banyak Mas, banget. iyalah harus. Kan udah terkenal biar subscriberku makin banyak. Amin. Oke. Oke, nama aku Peter. Aku Peter. di Indonesia tinggal di Tangerang Selatan, selatannya Jakarta. Oh, itu udah nggak masuk Jakarta ya Mas ya? Jakarta coret, Mbak. Oke. Di sini ambil S2 Master di jurusan Teknik Biomedik Nasional Cengkung University. Oh, ada bocoran. Calon PhD loh. Waduh, amin. Dan single ya Mas? Single, bukan jomblo. Kode. Nah, kampusnya kemarin dari mana Indonya? Oh, di S1 aku dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Di jurusan Teknik Material Metalurgi. Oh, yang satu lagi, ada yang lupa kan? Mantan bosku loh. Waduh. Ini mantan bosku, beliau ini Masih ketumnya muda. ICD Tainan 2019-2020. Jadi teman-teman, teman yang mau nonton ICD 2019-2020 kemarin, nanti aku tautkan di description ya. Oke, ditonton. Itu yang paling keren loh, karena kita punya 2 acara waktu itu. Wow. Oke, balik ke story panjang ya Mas. Nggak apa-apa. Jadi kita mau bahas tentang kita nih sama-sama di karantina ya Mas. Tapi bedanya kalau aku tuh di karantina 14 days self management of health. Ada 3 istilah NCKU itu. Oh, Jadi 3 istilah itu ada home isolation, ada home quarantine, ada yang 14 days self management, dan kayaknya satu mungkin yang Mas itu kali masuk yang home quarantine kali ya. iya yang home quarantine benar-benar. Konsep Oke. quarantine, home quarantine. Dan yang Mas Peter ini kenapa sih bisa sampai di karantina? Udah ganteng, udah calon PhD, Aduh. tampang orang baik-baik, Indonesia Tulen, masih di karantina. Kenapa ya? Kita tanya. Kenapa Mas? Jadi tuh sebelumnya ini kejadiannya itu sekitar bulan Februari. Jadi itu memang dari awal kayak di akhir Januari kebijakan kampus itu kan
buat yang siapapun yang transit Hah? dari negara-negara yang terpilih NCKU untuk dilarang seperti Hong Kong itu. Kalau kita transit dari Hong Kong masuk ke Taiwan itu, kita harus ikut 14 days home quarantine itu. Oke. Nah, terus ini di saat yang sama aku juga harus menghadiri conference di Amerika Serikat. Oh my, wow. Nah, Terus? menariknya Hah? aku berangkat ke Amerika itu dari Taiwan, transit di Hong Kong. Transit di Hong Kong, Mbak. Lagi dan Jadi dari Taiwan, Hong Kong, Amerika. Gitu kan. terus? Balik ke sini tanggal 13 Februari. Jadi tanggal 13 Februari itu Nah, keluar. 13 Februari itu Ya. dari Arizona ya di Amerika Serikatnya itu aku pulang lagi ke Taiwan. Ah, Awalnya aku harus transit di Hong Kong lagi, Mbak. Oke. Tapi dari maskapai penerbangannya itu nge-cancel. Terus? Karena nge-cancel, mereka juga bersedia bantuin aku Cari untuk tiket. cari tiket baru yang nggak lewat Hong Kong. Oke. Jadi dari Amerika jadinya aku ke Korea. Gitu nih. asik. Karena pas itu Korea belum dijadiin negara terlarang sama NCKU Oke. juga kan. Jadi dari Korea, dari Amerika, Korea, Taiwan. Oke. Itu Jadi tanggal beda 13. berubah ya rutenya Berubah. pergi dan pulang itu berubah ya. Menariknya, Mbak, Hah? begitu nyampe di Taiwan. Hah? Oh, jadi sebelumnya itu juga sebelum conference itu NCKU sudah baiknya itu NCKU kampus kita ini sudah menyediakan fasilitas. Jadi Apa mereka tuh? akan meng-email kita Hah? semua mahasiswa internasional, siapapun yang keluar masuk Taiwan gitu harus ngisi Google Form. Oke. Dan lebih-lebih bagi mereka yang lewat negara-negara terlarang itu harus lapor seperti nomor penerbangan, waktu pulangnya kapan, terus ya tanggalnya kapan gitu, sampai juga data-data Ada lainnya. sinkron kayak gitu nggak? Nah, betul. Suhu tubuhnya juga soalnya aku juga ngisi itu teman-teman. Jadi di video yang pertama sama kedua itu ada apa sih yang diomongin sama Mas Peter tadi itu ada cuplikan singkatnya. Jadi nanti kalian yang kepo silakan dicek ya. Yang part pertama sama part kedua. Lanjut Mas. Oke. Baiknya NCKU juga, jadi mereka tuh melarang kita untuk naik transportasi publik Iya. pas pulang dari bandara ke tempat kita di Taiwan, ya. di Tainan ini. Nah, jadinya mereka itu karena kita sudah ngisi Google Form, jadi mereka menyediakan Uber, Oke. kayak semacam Uber gitu deh. Oke. Jadi mereka yang pesan, Terus? salah satu delegasinya itu udah nungguin kita di pintu kedatangan. NCKU Walai, gitu. orang penting udah penting jadi makin penting loh. Itu semuanya Mbak gitu. Oke, itu berapa orang waktu itu dijemput? Mas sendiri kah? Kebetulan saat itu aku sendiri Mbak. Oke. Jadi emang meskipun satu orang doang tapi mereka tetap nungguin, begitu sudah ketemu di pintu kedatangan, Nah, mereka baru panggil Ubernya untuk datang jemput aku. Merekanya nggak ikutan kita, dia ada kendaraan sendiri. Jadi dari Uber langsung aku dibawa ke asrama yang khusus buat home quarantine. kemarin itu jadi nyampenya di Taoyuan atau di Kaohsiung? Di Kaohsiung, Oh, jadi balik kesininya nyampenya di Kaohsiung. betul Kaohsiung ya. Pas perginya ke Kaohsiung juga atau Taoyuan? Perginya dari Kaohsiung juga. Oh, Kaohsiung juga. Perasaannya gimana waktu tahu aduh aku udah harus di karantina ini? Oh. Nah itu menariknya, Hah? kan aku mendarat di Hong Kongnya itu kan tanggal 6 ya Mbak. Ya, tanggal 6. Dan pas aku balik lagi ke Taiwan di bandara Kaohsiung Airportnya itu pun petugasnya itu bilang, oh ya sudah kamu di home quarantine 14 hari dihitung dari 6 Februari. Ah, Harusnya aku udah keluar karantina tanggal 20 dong Mbak. iya ya. Cuman menariknya pas sudah sampai di asrama karantina NCKU, dari mereka pun sampai nggak percaya kalau aku cuman butuh 7 hari tambahan itu. Oke. Jadi kayak mereka tuh sampai nelpon kayaknya ke CDC Tainan, aku ditetapkan tetap harus ikut 14 hari. Oke, jadi 14 harinya itu terhitung Dari tanggal aku nyampe di Taiwannya lagi. Oke. Jadi 13 tambah 14 dari 27. Itu hanya untuk memastikan aja ya Mas ya. Sebenarnya juga karantina tuh awalnya
kayaknya kecewa, Iya. sedih. Ih, kenapa sih harus dikarantina? Iya, kayaknya kita tuh tersangka apa gitu, padahal kan mereka yang dapat beasiswa tuh bukannya gampang ya mas, ya udah ibaratnya anak belum baik sih, Iya. berusaha jadi baik gitu. Terus tiba-tiba dari yang kita entah pergi ada yang silaturahmi, kayak mas juga perginya niatnya baik loh, konferensi, Iya. balik-balik need to be quarantine. Oh my god. Iya. Kayak aduh, itu yang udah luar biasa perasaannya, campur aduk lah ya mas ya. Tuh, campur aduk tuh benar-benar mewakili dari semua ya. Karena gak hanya perasaan kecewa, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu dan apa? Kenapa sih banyak banget aturannya kayak dari hari-hari sebelumnya ya? Iya. Kita dalam satu hari itu bisa sampai 3 kali dapat email dari kampus untuk isi Google Form ini, isi survei COVID ini, isi Iya. survei COVID itu. Ini apa sih maunya? Ternyata setelah ngeliat gitu kan jadi memudahkan mereka untuk tracing kita. Iya. Dan jadi informasi kita tuh lengkap. Kayak sekarang aja kita kan masuk gedung mana-mana kita Iya, harus scan. Jadi kedetek ini jejak rekam mereka itu dari mana aja gitu. Ya. Dan terbukti sekarang kalau bisa kita bilang jumlah penambahan apa ya? Grafiknya itu tuh masih lebih Terkendali ketimbang negara kita sendiri Indonesia. Padahal Taiwan ya teman-teman relatif lebih dekat sama Wuhan. Betul. Kalau kita lihat sekarang itu yang pertama adalah Amerika untuk Oh, suspek ya kan. betul. Terus yang meninggalnya Italia itu rata-rata 2 kali jaraknya dari Taiwan ke Wuhan. Betul. Aku juga sempat kaget waktu 3 hari di karantina itu dapat kabar Daegu tuh lumayan lebih jauh dibanding Taiwan. Terus habis itu Iran kejar-kejaran juga sama Italia. Jadi ya kita kaget ya. Jadi Betul, Mbak. kita yang kecewa terus akhirnya sadar diri, oke, Iya. baiklah. Kita nggak tahu di dalam diri kita tuh ternyata walau-walam Iya. entah ada entah enggak walau-walam, tapi dengan kebijakannya kita harus dikarantin, kita Betul. juga bisa memutuskan rantai itu ya. Betul. Kita masih banyak pertanyaan nih aku buat kalau nggak pakai ini nih mana bisa aku nanya-nanya nih.